Jadi kita mulai materinya. Materi kita itu rangkaian listrik AC. Ini merupakan materi terakhir di mata kuliah Fisika Dasar 2, gitu ya. Jadi rangkaian listrik AC ini adalah rangkaian listrik yang menggunakan sumber tegangan AC atau alternative current, yang dimana sumber tegangan AC ini dia memiliki bentuk berupa gelombang sinusoidal gitu. Jadi dia berbentuk seperti sinusoidal. Seperti yang ini ya. Jadi AC itu dia sinusoidal, dia bergeraknya naik turun atau bolak-balik sehingga mengalami yang namanya osilasi gitu. Sehingga apabila ini kan tegangannya tegangan AC ya. Dan ini ada titik nol di sini. Bentar. Di sini ada titik nol. Ini kan titik nol yang mendatar ini. Ketika dia mencapai puncak atau peak gini, bukit gitu, dia akan mencapai tegangan maksimumnya atau dalam persamaan gelombang itu dinamakan amplitudo atau simpangan terjauhnya gitu. Jadi ketika dia mencapai ketinggian maksimum atau mencapai puncak, dia akan mencapai juga nilai dari tegangan maksimumnya gitu. Ketika dia turun dan mencapai lembah gitu ya, ujung lembah ini, maka dia akan mencapai tegangan maksimum juga. Tetapi yang membedakan apa? Yang puncak ini dia positif, yang lembah ini negatif. Makanya di sini delta V sama dengan delta V max sin omega T gitu. Ini untuk sumber tegangan AC gitu. Kalau misalnya arus AC juga sama. Delta I sama dengan delta I max sin omega T gitu ya. Ini adalah rumus dari kecepatan sudut yang pernah kita pelajari di fisika 1, yaitu omega sama dengan 2πf. F-nya ini adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik gitu. Jadi frekuensi itu banyaknya getaran dalam 1 detik. Bisa aja dalam 1 detik itu kita bisa mempunyai 5 getaran gitu. Atau kita juga bisa dalam 1 detik itu cuma mencapai setengah getaran. Jadi itu yang dinamakan frekuensi. Atau rumus lainnya kecepatan sudut itu adalah 2pi per T, di mana T-nya itu adalah tegangan. T-nya itu adalah periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu getaran atau satu jumlah getaran gitu ya, satu panjang gelombang. Jadi bisa aja untuk mencapai satu gelombang ini kita butuh waktu 5 detik, 1 detik, ataupun 0, sekian detik gitu. Jadi tergantung dari periodenya itu berapa. Untuk frekuensi itu satuannya hertz, untuk periode itu satuannya second. Gitu ya. Selanjutnya, ini adalah resistor pada rangkaian AC. Itu disebut sebagai rangkaian resistif gitu. Jadi resistor ini kita bisa pasang juga pada sumber tegangan AC, nggak hanya sumber tegangan DC ya. Jadi dia itu lebih ke fleksibel, bisa di tegangan DC maupun di tegangan AC gitu. Ini dinamakan sebagai rangkaian resistif. Resistif ini berasal dari kata resistor ya. Kalau resistor kan dia komponen listrik yang menghambat. Resistif ini artinya sifat menghambatnya gitu. Jadi rangkaian ini ada sifat menghambatnya. Ini rumusnya untuk mendapatkan arus pada resistornya. Jadi ini masih menggunakan hukum Ohm ya. Hukum Ohm yang dimana IR itu sama dengan V per R gitu ya. Arus sama dengan tegangan dibagi hambatan gitu. Tapi tegangan yang dipakai di sini bukan tegangan maksimalnya ya, tapi tegangan yang masih dalam fungsi sinusoidalnya. Jadi makanya diganti delta V-nya itu menjadi delta V max sin omega T gitu. Nanti kita dapat persamaan arusnya menjadi I max sin omega T. I max itu adalah V max dibagi sama hambatannya atau resistornya. Jadi seperti itu. Terus ini adalah arus efektif.
Arus efektif itu adalah arus maksimal dibagi akar 2, gitu ya. Atau 0,71 I max. Jadi ini ada rumusnya untuk arus efektif dan tegangan efektif. Jadi kalau kita misalnya sudah dapat arus maksimum dan tegangan maksimum, maka kalau kita bagi dia dengan akar 2, maka kita bisa dapatkan arus efektif dan tegangan efektif. Gitu ya. Ini adalah bentuk dari rangkaian resistif. Jadi dia bentuknya seperti ini. Arus maksimum itu yang ini, yang warnanya ungu. Dan tegangan maksimum itu yang warnanya oranye. Gitu ya. Atau yang pokoknya fungsi tegangan itu yang warnanya oranye dan fungsi arus itu yang warnanya ungu gitu. Kalau ini itu sebagai fungsi waktu gitu. Jadi fungsinya masih fungsi sinusoidal. Kalau yang ini itu adalah fungsi fasor atau diagram fasor yang dimana dia itu dibuat grafiknya itu menjadi lebih lurus gitu ya, agar lebih mudah dipahami aja. Terus yang berikutnya ada rangkaian induktif. Rangkaian induktif itu adalah rangkaian AC, tapi komponen listriknya itu adalah induktor, gitu ya. Induktor itu adalah komponen listrik yang berbentuk seperti kumparan. Ini induktor namanya. Rangkaian induktif itu dia tidak bersifat menghambat, tetapi kita bisa mengubahnya menjadi bersifat menghambat dengan cara menjadikan induktor ini sebagai reaktansi induktif, gitu ya. Bagaimana cara kita menjadikan ini menjadi reaktansi induktif? Dengan cara mengalihkan induktor ini atau L ini dengan kecepatan sudut dari tegangan AC. Tegangan AC kan ini dia bergerak bolak-balik. Otomatis dia pasti memiliki kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya ketika kita kalikan dengan komponen listrik induktor, maka kita bisa mendapatkan reaktansi induktifnya. Gitu. Ini adalah persamaan arus untuk rangkaian induktif ya. Jadi bedanya kalau di rangkaian resistif dia cuma sampai sin omega T. Tetapi pada rangkaian induktif dia dikurang sama pi per 2 gitu. Itu akan berhubungan dengan diagramnya nanti. Pada semacam grafiknya. Untuk Imax-nya itu sama ya, pakai hukum Ohm gitu. Tetapi bedanya di sini dia bukan dibagi sama induktor, tapi dibagi sama reaktansi induktifnya. Reaktansi induktif itu dia akan bersifat seperti resistor. Jadi dia sama-sama bersifat menghambat gitu. Makanya satuannya itu sama, yaitu ohm. Gitu ya. Ini adalah rumus untuk mendapatkan tegangan pada induktor. Delta V itu sama dengan minus L dI dt. Gitu ya, dI dt. Atau sama dengan min delta V max sin omega T. Gitu. Delta V max sin omega T. Delta V max itu kan kita bisa dapat pakai rumus hukum Ohm yang ini, yaitu Imax dikali XL kan. Makanya rumusnya bisa menjadi minus Imax XL sin omega T. Kita bisa mengubah dia menjadi 3 persamaan ini. Tergantung dari apa yang diketahui di soal ya. Ini adalah bentuk dari diagram reaktansi kapasitif, di mana di sini dia akan memulainya itu agak ke bawah kan, gitu. Kenapa bisa agak ke bawah? Karena dia mengubah bentuknya. Makanya di sini menjadi sin omega T min pi per 2.
ketika kalian menggunakan sifat trigonometri, sin omega T min pi per 2 ini adalah cos omega T. Gitu ya. Min cos omega T. Jadi jadi kalian bisa mengetahui kenapa dia bisa jadi min pi per 2 tadi itu karena dari grafik ini. Gitu. Ini juga diagram fasornya biar lebih mudah dipahami. Berikutnya adalah reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif ini mirip dengan reaktansi induktif ya. Jadi reaktansi kapasitif ini sama-sama kita harus mengubah komponen listrik kapasitor ini menjadi komponen yang bersifat menghambat dengan cara mengalihkannya dengan kecepatan sudut. Tetapi bedanya pada reaktansi kapasitif kita 1 per omega C. Jadi dia di bawah, bukan di atas. Kalau di reaktansi induktif, dia di atas. Jadi omega langsung kali L aja. Kalau reaktansi kapasitif, dia harus 1 per omega C. Atau reaktansi kapasitif ini, dia akan berbanding terbalik dengan omega C-nya. Gitu. Nanti ini sama aja. Seperti sebelumnya. Berikutnya ini adalah rangkaian RLC. Jadi, rangkaian RLC ini adalah rangkaian AC yang menggabungkan komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi, 3 komponen listrik ini digabungkan menjadi satu, menjadi rangkaian RLC. Gitu. Kan tadi dari 3 komponen listrik itu memiliki grafik yang berbeda-beda kan? Untuk resistor, ya, yang di bawah sini, untuk resistor, dia terhadap sumbu X gitu ya. Dua-duanya terhadap sumbu X. Untuk induktor, dia tegangannya itu terhadap sumbu Y positif. Untuk kapasitor, dia itu tegangannya itu terhadap sumbu Y negatif. 3 grafik ini yang akan menentukan rumus dari impedansinya. Gitu. Makanya rumus impedansi itu dia akan mirip dengan rumus Pitagoras. Kenapa? Karena dia itu ditinjaunya terhadap 2 sumbu, X dan Y gitu. Kalian bisa menulisnya pakai vektor gitu ya. Jadi untuk resistor dia vektor satuannya itu I, untuk induktor dan kapasitor vektor satuannya itu J. Akan tetapi, kalau kalian mau mengubahnya ke skalar, kalian harus menggunakan prinsip Pitagoras atau prinsip yang mengubah besaran vektor menjadi besaran skalar. Oke, ini adalah rumusnya dari tegangan maksimum, gitu ya. Ini masih tegangan maksimum. Jadi tegangan maksimum itu adalah akar dari tegangan di R. R ini kan sumbu X gitu ya. Ditambah tegangan di L dikurang tegangan di C dikuadratkan. Gitu. Kenapa tegangan di L sama tegangan di C ini dikurangi, saling mengurangin gitu? Karena arahnya berbeda. Yang L ke atas, yang C ke bawah. Jadi otomatis yang atas dikurang yang bawah gitu ya. Makanya dia saling mengurangin. Dengan kita menggunakan rumusnya hukum Ohm gitu ya, maka kita bisa dapatkan VR itu sama dengan I max R. VL itu I max XL. VC itu adalah I max XC gitu ya. Karena I max ini sama semua, karena dia searah nih, I max-nya ke kanan semua kan, terhadap sumbu X semua, maka I max-nya bisa kita keluarkan. Sehingga tinggal akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat gitu. Kita pindahkan posisinya.
posisi Imax-nya ke sebelah, posisi yang akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadratnya ini ke sebelah. Sehingga Imax-nya itu sama dengan delta Vmax per akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Gitu. Akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat itu adalah impedansi. Jadi, rumus ini adalah rumusnya untuk mendapatkan impedansi. Impedansi itu semacam hambatan juga, jadi hambatan yang dari 3 komponen berbeda menghasilkan hambatan baru yang namanya impedansi. Impedansi itu satuannya ohm. Gitu ya. Nih, kalau secara grafik kalian lihatnya kayak gini. Yang VR ke sana, VL ke sana, yang induktor, VC ke bawah, gitu ya. Makanya dia akan saling mengurangin. Atau enggak kalau misalnya dalam grafik yang bentuknya Pitagoras, kalian bakal melihat yang sumbu X ini VR, sumbu Y ini adalah VL min VC. Gitu. Jadi yang atas ini sebagai VL min VC-nya. Terus di sini kan ada sudut ya. Jadi ketika dia membentuk Pitagoras gini, maka dia akan membentuk sudut antara sumbu X dengan tegangan maksimumnya. Maka kita untuk mendapatkan sudutnya, kita bisa menggunakan persamaan tangan inverse. Jadi tangan inverse dikali sama VL min VC atau sumbu Y, terus dibagi sama sumbu X-nya atau VR-nya. Gitu. Nanti kita bisa dapat sudutnya itu bisa didapatkan dengan cara tan inverse XL min XC per R gitu ya. Ini adalah sifatnya. Jika XL itu lebih besar dibandingkan XC, maka rangkaian tersebut bersifat induktif. Jika XL itu lebih kecil dibandingkan XC, maka rangkaian tersebut dikatakan rangkaian kapasitif. Jika XL sama XC itu besarnya sama, maka itu bisa dikatakan sebagai rangkaian resistif. Gitu. Ini untuk dayanya rumusnya sama. Ini daya rata-rata ya. Ini rumusnya daya rata-rata, setengah Imax delta Vmax cos theta. Cos C. Ini dibaca C. C ini adalah sudut yang dibentuk antara sumbu X tadi dengan tegangan maksimum ya. Jadi itu sudutnya. Ini rumus yang bisa kalian pakai. Omega itu bisa didapat dengan 1 per akar LC. Itu dapatkan omega. Dari mana dapatnya ini? Dari persamaan diferensial orde pertama. Gitu ya. Jadi ini dari persamaan diferensial orde pertama. Berikutnya ini adalah transformator. Ini semacam pengaplikasian gitu. Dia memiliki kumparan juga. Tapi untuk transformator ini dia memiliki yang namanya step up dan step down. Jadi berbeda. Jadi kan ada dua sisi ya. Dua sisi ini memiliki jumlah kumparan yang berbeda-beda gitu. Bisa sama, bisa juga berbeda. Jika kumparan yang di kedua ini lebih besar dibandingkan kumparan yang di pertama, maka dia disebut transformator step up. Jika kumparan yang di kedua ini lebih sedikit dibandingkan kumparan yang pertama, maka bisa dikatakan dia sebagai transformator step down. Gitu. Jadi berbeda. Oke. Itu saja untuk materinya. Habis ini kita akan melakukan latihan soal tentang rangkaian listrik AC.